Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sini sama Kak Dani. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Penuh dengan sukacita? Siapa yang bersukacita? Atau ada yang sedih? Hari ini kita mau belajar untuk bersukacita meskipun banyak sekali tantangan, ya. Mungkin di sini ada yang bosen, Kak. Belajar di rumah, ibadah sekolah minggu di rumah. Nggak apa-apa ya, itu semua tantangan. Kita bisa bersuka cita karena ada Tuhan Yesus. Yuk kita mau bernyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, nami semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Gimana adik-adik? Sudah menyanyi hati yang gembira? Hatinya sudah gembira? Nah, sekarang sebelum kita mau memuji nama Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, kita lipat tangan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami di sini, di rumah masing-masing kami untuk boleh beribadah online. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap waktu, untuk berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, kiranya hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk pujian yang kedua kita mau menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Kenapa kok Tuhan Yesus baik? Karena Dia selalu menyertai kita. Yuk kita menyanyikan Tuhan Yesus baik dengan bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sudah bernyanyi Tuhan Yesus baik. Nah, kita tetap mempercayai Tuhan di setiap tantangan yang kita alami, karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Dia sudah menyertai kita dan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh berjalan bersama Dia. Hari ini kalian juga bisa mengumpulkan persembahan kalian, dikumpulkan di amplop jadi satu, nanti minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan ke gereja, bisa melalui rekening atau juga langsung ke gereja. Nanti kumpulkan jadi satu dulu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman di kelas masing-masing ya. Persiapkan hati dan pikiran, juga telinganya, juga matanya untuk melihat. Nah, kita ke kakak-kakak masing-masing kelas ya. Selamat pagi teman-teman. Ya, Kak Luki kembali lagi untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sebelumnya kita mau masuk dalam doa dulu. Bapa yang di surga, kami sungguh terima kasih Kau sudah berikan kami kesehatan sepanjang hari ini, mulai dari kemarin-kemarin sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sendiri mau campur tangan, kiranya Kau sendiri mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya. Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Samuel ayat yang ke-26, mulai dari ayat pertama sampai 25. Kak Luki akan bacakan pelan-pelan untuk kalian semuanya. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhlah pengintai-pengintai, maka diketahuilah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring di Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. 6. Berbicara Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zerunya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombak terpacung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah
dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang di sebelah kepalanya dan kendi itu. Marilah kita pergi. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Lalu berkatalah ia, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Ya, Kak Luki kembali lagi untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sebelumnya kita mau masuk dalam doa dulu. Bapa yang di surga, kami sungguh terima kasih Kau sudah berikan kami kesehatan sepanjang hari ini, mulai dari kemarin-kemarin sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sendiri mau campur tangan, kiranya Kau sendiri mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya. Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Samuel ayat yang ke-26, mulai dari ayat pertama sampai 25. Kak Luki akan bacakan pelan-pelan untuk kalian semuanya. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea, serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhlah pengintai-pengintai, maka diketahuilah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring di Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. 6. Berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu, dan kepada Abisai anak Zerunya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombak terpacung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai,
Jangan musnahkan dia, sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang di sebelah kepalanya dan kendi itu. Marilah kita pergi. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku?" Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan.